Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Di video sebelumnya, kita sudah membahas kejayaan luar biasa dari Sriwijaya dan Majapahit yang menguasai jalur perdagangan dunia dan menjadi imperium maritim terbesar di Asia Tenggara. Kita melihat bagaimana Gajah Mada dengan sumpah palapanya menyatukan Nusantara, bagaimana Majapahit mencapai puncak kejayaannya, dan menjadi kekuatan yang disegani di seluruh kawasan. Tapi seperti yang kita tahu, tidak ada imperium yang bertahan selamanya. Bahkan kerajaan sebesar Majapahit pun akhirnya runtuh. Kali ini, kita akan membahas secara mendalam bagaimana kerajaan-kerajaan besar itu mengalami kemunduran, faktor-faktor apa yang menyebabkan keruntuhannya, dan bagaimana era baru dimulai dengan munculnya kerajaan-kerajaan Islam. Ini adalah kisah tentang perubahan zaman yang mengubah wajah Nusantara selamanya. Mari kita mulai. Sebelum kita membahas keruntuhannya, mari kita ingat kembali betapa hebatnya Majapahit di masa kejayaannya. Di bawah pemerintahan Hayam Wuruk dan Mahapati Gajah Mada, Majapahit menguasai wilayah yang sangat luas, dari Sumatera hingga Papua, dari Semenanjung Malaya hingga Nusa Tenggara. Sistem pemerintahan terorganisir dengan baik, ekonomi sangat kuat berkat kontrol atas jalur perdagangan, dan budaya seni serta sastra mencapai puncaknya. Tapi, seperti matahari yang mencapai titik tertinggi di siang hari, pasti akan terbenam. Begitu pula dengan kejayaan Majapahit. Kemunduran Majapahit dimulai tidak lama setelah kematian dua tokoh pentingnya. Gajah Mada, sang Mahapati, yang menjadi otak di balik ekspansi besar Majapahit, meninggal pada tahun 1364. Kehilangan sosok sekuat dan sevisioner Gajah Mada adalah pukulan besar bagi Majapahit. Tidak ada lagi pemimpin yang memiliki kemampuan politik, militer, dan diplomasi yang setara dengannya. Tanpa Gajah Mada, mesin ekspansi dan kontrol Majapahit mulai kehilangan momentum. Kemudian pada tahun 1389, Raja Hayam Wuruk yang bijaksana dan disegani meninggal dunia. Kematiannya memicu krisis suksesi yang sangat serius. Ada beberapa pewaris tahta yang saling mengklaim keabsahan mereka. Persaingan ini menciptakan perpecahan di dalam istana dan melemahkan otoritas pusat. Konflik internal Majapahit mencapai puncaknya dalam sebuah perang saudara besar yang dikenal sebagai Perang Paregreg pada tahun 1404 sampai 1406. Perang ini melibatkan dua faksi besar kerajaan yang memperebutkan tahta. Di satu sisi ada Wirabhumi yang berkuasa di Blambangan, di sisi lain ada Wikramawardhana yang berkuasa di Majapahit Pusat. Perang Paregreg berlangsung sangat brutal dan menghabiskan sumber daya kerajaan dalam jumlah besar. Ribuan tentara tewas, wilayah-wilayah hancur, dan ekonomi kerajaan terganggu. Meskipun akhirnya Wikramawardhana menang, kemenangan ini adalah kemenangan Pyrrhich, kemenangan yang harganya terlalu mahal. Majapahit keluar dari perang saudara ini dalam kondisi sangat lemah. Banyak kerajaan vasal melihat kelemahan ini sebagai peluang untuk melepaskan diri. Satu persatu, wilayah-wilayah yang dulunya tunduk kepada Majapahit mulai menyatakan kemerdekaan. Kekuasaan Majapahit yang dulunya membentang luas kini mulai menyusut. Selain masalah internal, Majapahit juga menghadapi perubahan besar dalam dinamika perdagangan internasional. Sejak abad ke-13, pedagang-pedagang Muslim dari Gujarat, Persia, dan Arab mulai semakin aktif di jalur perdagangan Nusantara. Berbeda dengan pedagang sebelumnya, para pedagang Muslim ini tidak hanya berdagang, tapi juga menyebarkan agama Islam dengan pendekatan yang damai dan akomodatif. Mereka menikah dengan penduduk lokal, membentuk komunitas, dan perlahan-lahan Islam mulai diterima oleh masyarakat pesisir Nusantara. Pelabuhan-pelabuhan yang dulunya dikuasai Majapahit, kini mulai dikuasai oleh para pedagang dan penguasa Muslim yang membentuk jaringan perdagangan sendiri. Majapahit yang kekuatannya sangat bergantung pada kontrol jalur perdagangan,
mulai kehilangan cengkeramannya atas sumber kekayaan utamanya. Pada abad ke-15, Nusantara menyaksikan kelahiran kekuatan-kekuatan baru. Kerajaan-kerajaan Islam yang tumbuh pesat di wilayah pesisir. Salah satu yang paling penting adalah Kesultanan Malaka, yang didirikan oleh para Meswara sekitar tahun 1400 dan kemudian berkembang pesat di bawah penguasa-penguasa Muslim. Malaka menguasai Selat Malaka, jalur perdagangan paling strategis yang dulunya dikuasai oleh Sriwijaya. Dengan cepat, Malaka menjadi pusat perdagangan terbesar di Asia Tenggara. Pedagang dari Tiongkok, India, Arab, Persia, dan bahkan Eropa berkumpul di Malaka. Kekayaan Malaka tumbuh sangat cepat dan pengaruhnya menyebar ke seluruh Nusantara. Di wilayah lain, mulai muncul pula Kesultanan Aceh di ujung utara Sumatera, yang kelak akan menjadi salah satu kekuatan Islam terbesar. Di pesisir utara Jawa, mulai terbentuk kota-kota pelabuhan Islam seperti Demak, Gresik, Tuban, dan Cirebon. Kota-kota ini tidak lagi tunduk sepenuhnya kepada Majapahit. Penyebaran Islam di Jawa sangat erat, kaitannya dengan tokoh-tokoh yang dikenal sebagai Wali Songgo atau 9 wali. Para wali ini menggunakan pendekatan budaya yang sangat cerdas. Mereka tidak memaksakan Islam, tapi menyesuaikannya dengan budaya lokal Jawa. Mereka menggunakan seni seperti wayang, gamelan, dan tembang untuk menyampaikan ajaran Islam. Pendekatan ini membuat Islam mudah diterima oleh masyarakat Jawa. Tokoh-tokoh seperti Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, dan lainnya sangat dihormati oleh rakyat. Pengaruh mereka bahkan melampaui pengaruh para bangsawan Majapahit. Dengan cepat, Islam menyebar dari pesisir ke pedalaman Jawa. Banyak bangsawan dan rakyat Majapahit yang mulai memeluk Islam. Di antara semua kerajaan Islam yang muncul, Kesultanan Demak adalah yang paling penting dalam konteks keruntuhan Majapahit. Demak didirikan sekitar tahun 1475 oleh Raden Patah. Yang menarik, Raden Patah konon adalah putra dari Raja Brawijaya V dari Majapahit yang memeluk Islam. Demak dengan cepat tumbuh menjadi kekuatan maritim yang kuat. Mereka menguasai pelabuhan-pelabuhan penting di pesisir utara Jawa dan menguasai perdagangan beras yang sangat vital. Dengan dukungan dari para wali, terutama Sunan Ampel dan Sunan Bonang, Demak memiliki legitimasi agama yang kuat di mata rakyat. Demak juga membangun aliansi dengan kerajaan-kerajaan Islam lainnya dan membentuk semacam persekutuan Islam yang menentang Majapahit. Pada awal abad ke-16, Majapahit sudah sangat lemah. Wilayah kekuasaannya menyusut drastis, ekonomi terpuruk, dan otoritas pusatnya tidak lagi dihormati. Raja terakhir Majapahit, Brawijaya ke-5, menghadapi situasi yang sangat sulit. Di satu sisi, kerajaannya runtuh dari dalam. Di sisi lain, tekanan dari kekuatan-kekuatan Islam semakin besar. Pada tahun 1527, pasukan Kesultanan Demak di bawah pimpinan Adipati Unus, putra Raden Patah, melancarkan serangan besar-besaran ke Trowulan, ibu kota Majapahit. Majapahit yang sudah sangat lemah, tidak mampu bertahan. Trowulan jatuh ke tangan Demak. Ini menandai berakhirnya secara resmi kerajaan Majapahit, imperium terbesar yang pernah ada di Nusantara. Banyak bangsawan, pendeta dan seniman Majapahit yang menolak memeluk Islam melarikan diri ke timur, ke Pulau Bali. Di Bali, mereka melanjutkan tradisi Hindu-Buddha dan membangun kerajaan-kerajaan baru. Inilah sebabnya mengapa Bali hingga sekarang masih mempertahankan kebudayaan Hindu. Kejatuhan Majapahit bukan sekadar pergantian kekuasaan politik, ini adalah transformasi besar-besaran dalam budaya, agama, dan identitas Nusantara. Dari masyarakat yang dominan Hindu-Buddha, selama berabad-abad, Nusantara bertransisi menjadi masyarakat Muslim dalam waktu yang relatif singkat. Yang menarik,
Transisi ini berlangsung relatif damai. Tidak ada pembantaian massal atau pemaksaan konversi seperti yang terjadi di banyak tempat lain di dunia. Islam di Nusantara berkembang dengan pendekatan akulturasi, menggabungkan ajaran Islam dengan budaya lokal yang sudah ada. Arsitektur masjid mengadopsi gaya atap tumpang dari candi Hindu-Buddha. Seni wayang dan gamelan yang berakar dari tradisi Hindu tetap dilestarikan. Bahkan banyak cerita dari epos Mahabharata dan Ramayana tetap populer. Inilah yang membuat Islam Nusantara memiliki karakter yang unik, toleran, moderat, dan kaya akan akulturasi budaya. Setelah kejatuhan Majapahit, Nusantara memasuki era baru yang didominasi oleh kerajaan-kerajaan Islam. Kesultanan Demak menjadi pewaris utama kekuasaan Majapahit di Jawa. Mereka melanjutkan tradisi maritim dan menguasai perdagangan di Laut Jawa. Kesultanan Malaka di Semenanjung Malaya menjadi pusat perdagangan internasional yang sangat kaya dan berpengaruh. Kesultanan Aceh di Sumatera tumbuh menjadi kekuatan maritim dan militer yang sangat kuat, bahkan mampu menantang Portugis dan Belanda di kemudian hari. Di Sulawesi, kerajaan Goa Tallo yang memeluk Islam menjadi penguasa wilayah timur Nusantara. Kesultanan Banten dan Cirebon menguasai wilayah barat Jawa dan jalur perdagangan dengan Sumatera. Kesultanan Ternate dan Tidore di Maluku menguasai perdagangan rempah-rempah yang sangat berharga, terutama cengkeh dan pala. Kerajaan-kerajaan Islam ini melanjutkan tradisi maritim Sriwijaya dan Majapahit, menguasai jalur-jalur perdagangan, dan membangun jaringan yang menghubungkan Nusantara dengan dunia Islam global. Namun, di tengah kebangkitan kerajaan-kerajaan Islam, muncul ancaman baru dari arah yang tidak terduga, Eropa. Pada tahun 1498, Vasco da Gama dari Portugis berhasil menemukan jalur laut ke India dengan mengelilingi Afrika. Ini membuka era baru eksplorasi Eropa ke Asia. Bangsa-bangsa Eropa sangat tertarik dengan rempah-rempah Nusantara yang harganya sangat mahal di pasar Eropa. Mereka ingin menghilangkan perantara Arab dan menguasai perdagangan rempah secara langsung. Pada tahun 1511, Portugis di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque menyerang dan menaklukkan Malaka, pusat perdagangan Islam terbesar di Asia Tenggara. Kejatuhan Malaka ini adalah momen penting karena untuk pertama kalinya bangsa Eropa menguasai wilayah strategis di Nusantara. Disusul kemudian oleh Spanyol yang tiba di Maluku pada tahun 1521, kemudian Belanda datang pada tahun 1596 dan mendirikan VOC pada tahun 1602. Kehadiran bangsa-bangsa Eropa ini mengubah total dinamika kekuasaan di Nusantara dan membuka babak baru yang kelak akan berlangsung selama berabad-abad, era kolonialisme. Dari keruntuhan Majapahit dan kerajaan-kerajaan besar Nusantara, kita bisa mengambil beberapa pelajaran penting. Pertama, tidak ada kekuasaan yang kekal. Bahkan imperium terbesar sekalipun bisa runtuh jika tidak mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Kedua, perpecahan internal adalah musuh terbesar. Perang Paregreg menunjukkan bagaimana konflik internal bisa menghancurkan sebuah negara lebih cepat daripada serangan dari luar. Ketiga, kontrol atas ekonomi dan perdagangan adalah kunci kekuatan. Ketika Majapahit kehilangan kontrol atas jalur perdagangan, keruntuhannya hanya masalah waktu. Keempat, kemampuan beradaptasi dengan perubahan sangat penting. Kerajaan-kerajaan Islam berhasil bangkit karena mereka mampu beradaptasi dengan dinamika perdagangan internasional yang berubah. Jadi teman-teman, keruntuhan Majapahit menandai berakhirnya era kerajaan-kerajaan besar Hindu-Buddha di Nusantara dan dimulainya era kerajaan Islam. Perubahan ini bukan sekadar pergantian penguasa, tapi transformasi total dalam budaya, agama, dan identitas masyarakat Nusantara yang kita rasakan hingga sekarang.
Era kerajaan Islam ini juga merupakan masa yang sangat penting, penuh dengan kejayaan, inovasi, dan perlawanan terhadap kolonialisme Eropa. Di video selanjutnya, kita akan membahas lebih dalam tentang kejayaan kerajaan-kerajaan Islam Nusantara, bagaimana mereka menghadapi ancaman kolonial, dan perjuangan mereka mempertahankan kemerdekaan. Kalau kalian menyukai video ini dan ingin terus belajar tentang sejarah Nusantara, jangan lupa like, share, dan subscribe. Nyalakan juga notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.